Jumpa lagi dengan Mimin dalam cerita novel Crazy Rich Husband. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, subscribe dulu channel ini. Bab 28. Saudaraku, kita di sini untuk menyelesaikan urusan pribadi. Bukankah itu menghalangimu? Bai Hu mendengus dingin dan berkata dengan tatapan kosong, kamu menghalangi dia. Melihat ke arah di mana jari itu menunjuknya, bukankah itu Bai Yifei? Dao Balian segera mengerti bahwa Bai Hu adalah pengawal Bai Yifei yang mengkhususkan diri untuk melindungi Bai Yifei. Sial. Li Fan tidak memberitahunya bahwa Bai Yifei sudah memiliki pengawal. Orang-orang yang berada di sana kaget saat melihat ini. Bai Yifei memiliki preman yang begitu kuat, jadi dia sedikit ragu untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, Dao Balian adalah seseorang yang telah bersamanya sejak lama, kamu sendiri. Kalau begitu, aku tidak bisa mengatakannya hari ini. Menggunakan uang untuk menyelesaikan sesuatu. Itu sangat membuatku tersinggung. Bai Hu sangat tenang dan berkata, ya, aku juga menggunakan uang untuk menyelesaikan ini. Dao Balian, Kak Dao, ayo kita lakukan. Adik laki-laki itu berkata, habisi dia. Dao Balian meliriknya, dan berkata kepada adik-adik di belakangnya, berikan padaku. Dengan perintah Kak Dao, lebih dari 10 orang pun mengerumuni. Semuanya buru-buru saling mendorong seperti kerumunan ikan yang ada di dalam kolam. Beberapa mengawasi dengan penuh semangat dan mundur ke posisi aman. Haha, 1 lawan 10, pasti bisa dihabisi. Hei, sudahlah, hasilnya itu pasti. Xiao Rong Tao memandang dengan tatapan kosong. Apa yang bagus dari memiliki pengawal? Seorang pengawal tidak berguna sama sekali. Ketika pengawal itu dihabisi, Bai Yifei akan dihancurkan oleh Dao. Wang Lao memandang Bai Yifei dengan cemas, namun Bai Yifei terlihat santai dengan berdiri dan bersandar di dinding. Dia tampak seperti seseorang yang sedang menonton teater. Di sana, Bai Hu membuat beberapa gerakan. Anak muda yang berada di depan lawan sudah terlempar, lalu yang di belakang terus bergegas ke depan. Bai Hu meninju ke arah kiri dan ke kanan, lalu menendang mereka lagi beberapa kali. Semua adik laki-laki itu terlempar ke tanah dan tidak bisa bangun sekarang. Semua orang di sana merasa ngeri. Ini sangat menakutkan. Lebih dari 10 orang dikalahkan oleh 1 orang. Bai Yifei juga membelalakan matanya karena terkejut. Dia berpikir bahwa kondisi Bai Hu sedikit lebih baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Bai Hu lebih dari sekedar sedikit lebih baik. Sialan. Sekarang dia benar-benar lega. Ada Bai Hu yang selalu melindunginya. Tidak ada masalah dengan keselamatan hidupnya. Tapi Dao Balian secara alami mulai merasa sedikit takut. Saudaraku yang baik, aku tidak bisa mengambil uang ini. Oke. Ayo kita pergi. Betapapun kayanya dia, nyawa itu tidak terlalu penting untuknya. Orang ini sangat aneh. Jika dia terus melakukannya, dia yang akan mematahkan tangan dan kakinya. Sial. Li Fan, si anjing, membiarkanku mengambil tindakan bahkan tanpa mendapatkan informasi yang jelas. Aku hampir kalah di sini. Aku bukan bermarga Liu jika aku tidak bisa memintanya untuk melunasi tagihan. Ketika Dao Balian berjalan pergi, dia mendengar teriakan, tunggu. Kamu? Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Sudah ku bilang jangan lakukan ini lagi. Bai Yifei menatap Bai Hu dan berkata, apakah sekarang kamu tidak ingin mempertimbangkan saranku? Saran apa? Bai Hu ketakutan dan merasa bodoh. Bagaimana mungkin aku masih mengingat kata-kata yang baru saja dibicarakan? Bai Yifei menghela nafas dan berkata, aku akan membayar 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Jika kamu mau, telepon aku kembali. Ini memang aturan atasan, aku tidak akan melakukannya. Dao Balian sebenarnya merasa sedikit lemah. Jika Bai Yifei meminta Bai Hu untuk mengajari mereka bagaimana cara melindungi diri sendiri, dia mungkin akan setuju. Setelah melihat ini, Bai Yifei mengubah pandangannya terhadap Dao Balian dan berkata, sudah itu saja. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Melihat Dao Balian sudah ampun, dia membawa para pengawalnya dan berjalan pergi. Saat itu, sebuah suara datang, kalian tidak bisa pergi. Kali ini Bai Hu yang berbicara. Ketua berkata bahwa jika ada yang menyentuh bos, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa? Semua orang terkejut.
Ketua? Bos. Siapa yang bisa memberitahu mereka, kapan Bai Yifei si sialan itu menjadi bos? Bukankah dia hanya anak yang tidak punya apa-apa? Dao Balian ketakutan, saudara Behu, tapi kita baru saja mengatakan bahwa kita tidak akan bertemu Bai Yifei lagi. Behu berpikir sejenak, itu sepertinya benar. Kemudian dalam pembicaraan itu dia berkata pada Yifei, katakanlah kepada mereka, jika mereka membuat masalah denganmu lagi, aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Bai Yifei. Otak Baihu ini sangat tegas, dia adalah apa yang dia katakan, dan dia tidak akan pernah berubah arah. Bai Yifei bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu berarti menghabisi mereka? Baihu tiba-tiba menyadarinya, dan sebelum beberapa orang bereaksi, dia meraih pergelangan tangan Dao Balian dan meremasnya dengan keras. Ah, terdengar suara jeritan, semua orang tidak bisa menahan untuk menutupi mata mereka, itu terlalu kejam. Bai Yifei terkejut, dan dengan cepat meraih Baihu, tunggu, dia tidak melakukan apapun padaku, lupakan saja. Baihu mengerutkan kening, lalu melepaskan tangan Dao Balian. Lain kali, tidak akan sesederhana itu. Setelah berbicara, Baihu masuk ke kerumunan dan menghilang. Bai Yifei menyeka keringatnya. Dao Balian segera meminta maaf, lalu kabur bersama kawanannya. Baihu sudah pergi, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan muncul lagi di saat berikutnya? Dao Balian sudah menjadi orang yang telah lama bersamanya, dia punya pengalaman panjang. Orang-orang seperti Baihu tidak mampu membelinya. Jadi pergilah secepatnya agar ketika nanti bertemu, tidak akan ada yang tersinggung. Melihat mereka pergi, Bai Yifei melirik Xiao Rongtao yang sudah takutan. Lalu tersenyum. Kamu benar-benar anak yang jujur dan baik. Dan aku sangat senang padamu. Xiao Rongtao menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, apa yang baru saja terjadi masih jelas dan dia agak takut untuk mengacaukannya sekarang. Ketika orang melihatnya, mereka memandang Xiao Rongtao dengan jijik. Memang Xiao Rongtao yang melakukan semua itu. Jika dia tidak mengatakan siapa Bai Yifei, mereka akan pergi, dan mereka pasti akan kembali untuk melakukannya lagi kan? Ketika Wang Lou ingin bertanya sesuatu pada Bai Yifei, dia mendengar langkah kaki dan suara. Siapa yang sedang bertengkar? Jangan bergerak. Melihat sosok itu dengan tajam, dia berkata, polisi datang. Semua orang yang mengetahui tentang ini langsung berjalan mundur, hanya Bai Yifei yang masih di sana. Ada apa? Seorang polisi bertanya. Setelah mendengar itu, tidak ada siapapun yang menjawab, lalu polisi itu berkata lagi, jangan takut, bicaralah, kami adalah polisi dan akan adil untukmu. Siapa yang membuat masalah di sini? Bicaralah dengan berani. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada yang berbicara. Polisi sedikit tidak senang ketika mereka melihat ini dan memutuskan untuk pergi. Tetapi Xiao Rongtao tiba-tiba berdiri dan berkata, Dialah yang membuat masalah. Dia baru saja memukuli banyak orang. Dan mereka yang dipukuli menjadi takut. Polisi itu langsung berbalik, memandang Bai Yifei, lalu mengangkat tangannya dan berkata, bahwa dia pergi. Xiao Rongtao. Apa yang kamu lakukan? Wang Lou memelototi Xiao Rongtao dengan marah. Murid lain yang melihat ini berkata, Xiao Rongtao, aku tidak menyangka ternyata kamu orang yang seperti itu. Pikiran dan hatinya terlalu buruk, kan? Lagi pula dia juga teman sekelas kita. Mungkin dia akan mengadukan hal lain di kemudian hari. Sayang sekali, Xiao Rongtao tampak bingung. Apakah aku salah? Begitulah adanya, tidak ada teman sekelas yang peduli padanya. Xiao Rongtao melihat ke arah Yuan Yuan yang juga terlihat jijik dan menghina. Xiao Rongtao, aku benar-benar melihatmu salah. Yuan Yuan, apa yang kukatakan adalah kebenarannya. Yuan Yuan. Xiao Rongtao menatap Yuan Yuan dengan panik. Yuan Yuan mulai sadar dan berkata dengan jijik, berhenti bicara, aku sudah tahu semuanya. Akhiri saja hubungan kita, suamiku. Saat itu, suara yang terdengar membuat orang merasa itu adalah sebuah hal yang sangat kejam. Semua orang melihat mereka dengan pandangan lurus. Bersambung.